kita di antara kalian tidak suka dengan jus alpukat, jus tomat di Indomaret ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba mereaksi tentang sebuah video teman-teman sekalian. Di mana di dalam video ini ada seorang qori teman-teman sekalian, di mana dia sedang membacakan ayat suci Al-Quran. Ya, dia sedang membacakan dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Tapi tujuannya teman-teman sekalian bukan untuk memberikan manfaat, tapi memberikan mudarat teman-teman sekalian. Ya, dia melantunkan ayat suci Al-Quran sehingga membuat hadirin yang hadir pada saat itu tertawa terbahak-bahak teman-teman sekalian. Ini Masya Allah teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu pelanggaran penalti yang sudah melampaui batas teman-teman sekalian. Bayangkan teman-teman sekalian, untuk urusan dunia saja ya, untuk urusan dunia saja teman-teman sekalian, apabila kita membawa senjata tajam atau bom, misalnya teman-teman sekalian, kita bawa masuk ke dalam bandara teman-teman sekalian, kemudian kita dapati itu, maka kita akan terkena pasal tindakan pidana teman-teman sekalian. Ini untuk urusan dunia saja sudah ribetnya minta ampun teman-teman sekalian. Apalagi ini urusan agama teman-teman sekalian. Ini tidak boleh dan ini dilarang, dan ini sangat sekali dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegur secara langsung ya. Allah menegur secara langsung orang-orang yang perolok agama semacam ini teman-teman sekalian di dalam surat At-Taubah ayat 64 65 kalau nggak salah teman-teman sekalian. Dan apabila kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya sedang bermain-main dan sedang bersenda gurau teman-teman sekalian. Maka Allah jawab lagi jawaban mereka ini. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian bersenda gurau? Maka ketahuilah, tidak usah kalian meminta ampun, sesungguhnya kalian telah kafir setelah beriman. Ini jawaban Allah tegas teman-teman sekalian tentang orang-orang yang melakukan olok-olok terhadap agama dan ayat-ayat suci Al-Quran teman-teman sekalian. Bukan berarti kita tidak boleh tertawa, bukan teman-teman sekalian, tapi ada tempatnya ya, ada porsinya teman-teman sekalian. Bahkan Rasulullah juga tertawa terbahak-bahak teman-teman sekalian. Rasulullah juga tertawa terbahak-bahak. Jadi ya ceritanya Rasulullah tertawa terbahak-bahak teman-teman sekalian ketika dalam perang Uhud teman-teman sekalian. Semua pemuda, semua sahabatnya Rasulullah ini pergi ke perang Uhud teman-teman sekalian. Akhirnya istri-istrinya Rasulullah SAW dan bibinya ditinggalkan di rumah teman-teman sekalian. Ada satu orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah penyairnya Rasulullah SAW. Ya, saat itu di tengah-tengah ketika perang Uhud terjadi, di rumah ini ternyata di rumahnya Rasulullah SAW ini teman-teman sekalian digeromboli oleh orang-orang Yahudi ya, diintai oleh orang-orang Yahudi teman-teman sekalian. Akhirnya ada satu orang Yahudi yang memanjat daripada bangunan itu dan kemudian dilihat oleh Safiyah, bibinya Rasulullah. Akhirnya Safiyah ini bilang kepada Hasan bin Sabit, wahai Hasan, lihat pemuda itu, lihat orang Yahudi itu, hampiri dia dan bunuh dia. Maka Hasan ini bilang kepada Safiyah, bibinya Rasulullah SAW, wahai bibi, saya tidak bisa berkelahi, saya tidak bisa membunuh. Maka Safiyah ini bilang kepada Hasan ini, hampiri dia, ambil pedang itu, hampiri dia dan bunuh dia, katanya. Maka Hasan ini bergumam lagi, wahai bibi, wahai Safiyah, saya tidak bisa berkelahi. Andaikan saya bisa berkelahi, niscaya saya akan ikut bersama Rasulullah dan ikut berjihad bersama Rasulullah dan perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Safiyah ini bilang lagi kepada Hasan, kalau begitu wahai Hasan, ambil pedang itu, ikat di tanganku supaya saat nanti aku bunuh orang itu, pedang ini tidak jatuh dari tanganku. Maka diambil pedang itu, diikatnya di tangannya bibinya Rasulullah SAW, dan kemudian bibinya Rasulullah menghampiri orang Yahudi itu, kemudian dibunuhnya dengan sangat mudah, teman-teman sekalian. Dan akhirnya, begitu orang Yahudi di luarnya ini melihat orang temannya ini telah dibunuh oleh Safiyah, maka mereka bilang, sesungguhnya kita telah salah lagi. Tidak mungkin Rasulullah meninggalkan istri-istrinya tanpa seorang pengawal. Jadi begini teman-teman sekalian, begitu perang Uhud telah selesai dan Rasulullah kembali bersama para sahabatnya, Safiyah ini menceritakan tentang kisah ini, maka Rasulullah tertawa terbahak-bahak teman-teman sekalian ya. Betapa Hasan bin Sabit ini Masya Allah ya, tentang sifatnya, akhlaknya yang tidak bisa berkelahi nih teman-teman sekalian. Jadi begitu teman-teman sekalian ya. Jadi bukan berarti kita ini tidak bisa tertawa ya.
cuman ada porsi dan ada batas-batasnya teman-teman. Bukan seperti di dalam video yang akan teman-teman saksikan ini teman-teman sekalian ya. Langsung saja ya kita saksikan teman-teman sekalian, tentang kita simak ya bagaimana ya seorang qori itu bisa menjadi seorang yang kafir ketika Al-Quran telah dilantunkan dengan hal-hal yang tidak baik. Dan jika di antara kalian tidak suka dengan juz al-fukat, juz tomat di Indomaret ada. Kalau tak suka juzan, minumlah Coca-Cola. Dan jika kalian tidak suka dengan jus-jusan, pabrik Coca-Cola menerima lowongan kerja. Aku Lek ngono mangano. Leka gelem mangan tapi ngombe, mangan no semongko. semangkok dari wapuk